Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Kali ini kami akan mempresentasikan materi recovery system basis data lanjutan, yang mana kali ini kami mempresentasikan materi dari halaman 51 sampai 101. Kelompok 12, anggota kelompoknya ada yang pertama Ruben Sianipar, yang kedua Yoka Purba, ketiga saya sendiri Indah Siombing, dan yang keempat Sevanya Sinaga. Nah, jadi di sini saya mulai dari materi transaction rollback. Nah, jadi di sini yang menjadi sorotan adalah tentang rollback. Jadi membayangkan kalau kita itu sedang melakukan transaksi di sebuah bank. Jadi kita sudah memasukkan sejumlah uang, tapi tiba-tiba sistemnya itu error. Nah, jadi si rollback ini seperti tombol batal yang bisa mengembalikan semua perubahan yang sudah kita lakukan sebelum terjadi kesalahan tersebut. Jadi istilahnya rollback ini adalah proses untuk membatalkan semua perubahan yang sudah kita lakukan saat terjadi kesalahan dalam sebuah transaksi. Nah, jadi kalau dalam database itu berarti kalau kita salah memasukkan data atau terjadi kesalahan saat pemrosesan, maka rollback ini akan mengembalikan database ke kondisi sebelum kesalahan tersebut terjadi. Nah, kenapa sih rollback itu penting? Nah, jadi rollback itu penting agar yang pertama itu menjaga data itu tetap aman dan juga akurat. Jadi si rollback ini memastikan bahwa data yang kita miliki itu akan selalu benar dan konsisten. Kemudian dapat memungkinkan pemulihan sistem, karena jika terjadi kesalahan besar seperti kerusakan perangkat keras atau mungkin kesalahan sistem, jadi si rollback ini bisa digunakan untuk mengembalikan sistem ke kondisi yang lebih stabil. Kemudian mencegah data yang salah itu tersimpan. Jadi rollback itu kita itu bisa mencegah data yang seharusnya tidak kita simpan itu menjadi dia itu tidak disimpan permanen dalam sistem. Selanjutnya mekanisme logical undo. Nah, jadi yang kedua itu kita akan bahas tentang mekanisme yang memungkinkan rollback itu terjadi, yaitu si logical undo. Nah, jadi ilustrasinya itu bayangkan kalau kita melakukan transaksi di sebuah database nih. Kayak mungkin transfer uang atau menambah data baru. Nah, jadi setiap perubahan yang kita lakukan itu akan dicatat dalam sebuah log. Nah, log inilah seperti buku catatan yang mencatat setiap langkah yang akan kita lakukan. Nah, ketika terjadi kesalahan dan kita ingin membatalkan semua perubahan, yaitu si rollback tadi, maka sistem akan melakukan hal berikut. Yang pertama itu mencari tahu transaksi mana yang akan kita batalkan, kita rollback. Kemudian membaca log mundur. Jadi sistem itu akan membaca log transaksi dari akhir ke awal. Jadi seperti kita membalikan halaman pada buku catatan. Nah, kemudian bisa juga membatalkan perubahan. Jadi untuk setiap perubahan yang tercatat, maka sistem akan melakukan kebalikannya. Misalnya kita sebelumnya menambahkan data, maka sistem akan menghapus data tersebut. Kemudian bisa mengabaikan perubahan sementara. Jadi ada perubahan yang hanya digunakan untuk memastikan perubahan sebelumnya itu berhasil. Jadi perubahan ini nggak perlu dibatalkan. Nah, kemudian ada juga untuk melompati perubahan yang sudah dibatalkan. Nah, jadi supaya tidak terjadi pembatalan berulang, maka sistem akan melewati perubahan yang sudah pernah dibatalkan. Kemudian menandai akhir dari prosesnya. Jadi ketika semua perubahan sudah dibatalkan, maka sistem akan menandai bahwa proses rollback itu telah selesai. Jadi secara sederhana si logical undo ini bekerja seperti tombol undo lah pada aplikasi pengolah data. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, maka kita bisa membatalkan perubahan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya jenis-jenis record dalam log. Nah, jadi log transaksi ini kan tadi seperti buku harian kan yang mencatat setiap perubahan yang terjadi dalam database kita. Nah, jadi setiap catatan ini pun memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda juga.
Nah, jadi ada 4 jenis record utama dalam log transaksi ini. Yang pertama ada operation end record, yang mana dia ini untuk menandai akhir dari suatu operasi. Jadi contohnya ketika kita selesai lah melakukan operasi update data, maka akan dibuatlah sebuah operation end record untuk ditandailah akhir dari operasi tersebut. Jadi tujuannya ya supaya memastikan bahwa suatu operasi itu telah selesai dengan sukses dan tidak ada masalah yang terjadi. Yang kedua, operation abort record, yang mana fungsinya itu untuk menandai pembatalan suatu operasi. Jadi kalau misalnya suatu operasi dibatalkan secara sengaja, maka akan dibuatlah operation abort record. Jadi contohnya kalau misalnya lah sebuah transaksi transfer uang itu gagal karena saldo yang misalnya tidak mencukupi, maka akan dibuatlah operation abort record ini untuk membatalkan seluruh perubahan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk membatalkan perubahan yang tidak diinginkan atau kalau misalnya ada terjadi kesalahan dalam transaksi. Yang ketiga itu ada redo only record. Jadi fungsinya itu hanya berisi informasi lah yang diperlukan untuk mengulang atau redo mengulang suatu operasi kalau misalnya terjadi crash database sebelum operasi tersebut selesai ditulis ke dalam disk. Contohnya, jika ada sebuah operasi insert data baru yang sedang kita lakukan, terus tiba-tiba terjadi crash, maka read only record ini akan digunakan untuk mengulang operasi insert tersebut saat database itu akan dipulihkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data itu tidak hilang kalau terjadi kegagalan sistem. Kemudian ada juga checkpoint record yang ini. Jadi fungsinya untuk menandai titik pemulihan dalam log transaksi. Jadi saat terjadi crash, maka sistem dapat memulai pemulihan dari checkpoint terakhir untuk mengurangi waktu pemulihan. Jadi tujuannya itu untuk membantu mempercepat proses pemulihan database kalau terjadi kegagalan. Jadi dengan memahami jenis-jenis record dalam log transaksi ini, maka kita akan bisa lebih mengerti bagaimana sebuah sistem database itu bekerja, terutama dalam hal pemilihan data dan manajemen transaksi. Selain itu, pengetahuan tentang jenis-jenis record ini akan berguna juga untuk troubleshooting jika terjadi masalah pada database. Nah, selanjutnya itu ada transaction rollback with logical undo, di mana ini adalah skenario rollback transaksi kalau ada operasi yang sedang berjalan. Nah, jadi misalnya kita bayangkanlah ada skenario berikut. Jadi ada dua transaksi yang sedang berjalan, yaitu transaksi T0 dan transaksi T1. Ya, bisa dilihat di gambar ini, transaksi T0 itu sedang melakukan beberapa operasi pada data C ya, di sini nampak. Jadi sementara ada T1 juga. Yang pertama tadi transaksi T0 ya, sedang melakukan beberapa operasi pada si data C, dan di mana di lain sisi ada transaksi T1 juga yang ingin mengakses data C. Nah, apa yang akan terjadi jika transaksi T0 tiba-tiba abort saat sedang berjalan? Nah, jadi dalam situasi ini kita perlu melakukan rollback untuk membatalkan semua perubahan yang telah dilakukan oleh transaksi T0. Tapi mungkin ada sedikit kerumitan karena transaksi T1 mungkin sudah mulai melakukan perubahan pada data C yang sama. Nah, jadi mari kita lihat langkah-langkah yang terjadi di sini. Yang pertama itu transaksi T0 dimulai melakukan beberapa operasi termasuk memperbaharui data C. Nah, kemudian transaksi itu juga T1 juga mulai berjalan dan ingin mengakses data C. Kemudian transaksi T0 diberhentikan. Sebelum transaksi T0 selesai, transaksi ini dihentikan secara paksa. Maka karena T0 sudah selesai melakukan beberapa perubahan pada data C sebelum dihentikan, maka perubahan tersebut harus dibatalkan secara fisik. Yang berarti kita harus mengembalikan nilai data C ke keadaan sebelum transaksi T0 itu mengubahnya. Kemudian setelah transaksi T0 dibatalkan dan perubahannya pun dikembalikan semuanya, maka transaksi T1 dapat melanjutkan pekerjaannya pada data C. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu melakukan rollback ini? Jadi, jika transaksi T0 itu tidak sempat menyelesaikan semua operasinya, maka perubahan yang sudah dilakukan oleh transaksi T0 mungkin tidak konsisten dengan perubahan yang dilakukan oleh transaksi lain. Karena kan sama-sama kan tadi mengakses data yang sama. Jadi, kita perlu untuk melakukan rollback ini untuk memastikan data kembali ke keadaan yang konsisten. Jadi, untuk yang selanjutnya ada failure recovery with logical undo. Jadi,
Slide ini itu menggambarkan bahwa ada sebuah skenario pemulihan ya, recovery setelah terjadi kegagalan sistem atau crash dengan menggunakan teknik logical undo. Mari kita bahas langkah-langkahnya. Nah, jadi di awal log ini ada T0 start, T0 B2000 melakukan operasi lah pada data B, kemudian di sini commit. Kemudian dimulailah operasi dari ini dia melakukan T0 dan T1 itu melakukan operasi ya pada data B. Kemudian dimulailah operasi pada 04 yang ini. Kemudian checkpoint. Nah, inilah ditandai titik checkpoint, titik pemulihan itu. Jadi kalau misalnya crash setelah titik ini, maka pemulihannya akan dimulai dari sini. Nah, kemudian ada T1 ini selanjutnya, maka di sini transaksi T1 melakukan operasi pada data C kan, kemudian selesai. N. Kemudian dimulai lagi T2 start. Nah, di sini transaksi T2 dimulai, kemudian memulai operasi O5 ya pada data C, kemudian mengubah nilai C menjadi 300. Nah, jadi di sini sistem mengalami crash lah. Di sini ada kan sistem mengalami crash pada saat transaksi T2 itu sedang berjalan. Nah, jadi gimana sih proses pemulihannya? Nah, jadi yang pertama itu eh ada redo pass. Nah, jadi sistem ini akan membaca log dari awal hingga titik checkpoint terakhir. Kemudian semua operasi yang belum tercatat dalam DIX maka akan ditulislah ke dalam DIX. Nah, kalau undo pass itu sistem akan membaca log dari akhir ke awal, yang mana dia akan membatalkan semua operasi yang belum di-commit. Nah, jadi lanjutlah T2 C400, maka operasi akan merubah nilai C menjadi 300 pada transaksi T2 yang dibatalkan secara fisik karena transaksi T2 itu belum selesai. Nah, kemudian lanjutlah T2 abort, kemudian ini selanjutnya semua operasi yang belum selesai tadi dari transaksi T1 dan T2 ini akan dibatalkan lah secara logis. Nah, jadi operasi O4 dari transaksi T1 yang tadi menambahkan nilai 300 ke C itu maka dibatalkan lah secara logis. Nah, jadi kesimpulannya setelah proses pemulihan, database akan kembali ke keadaan yang konsisten sebelum terjadi crash. Jadi seolah-olah transaksi T2 dan T1 itu tidak pernah terjadi. Itulah dia. Kemudian ini tadi udah, maka selanjutnya recovery algoritma pemulihan dengan logical undo. Nah, jadi algoritma ini terbagi menjadi dua fase utama yang tadi udah kita jelaskan sedikit. Nah, jadi ini ada redo phase, fase redo di mana tujuannya itu memastikan semua perubahan yang sudah berhasil ditulis ke DIX itu sebelum terjadi crash itu tetap dipertahankan. Nah, jadi prosesnya itu algoritma akan membaca log transaksi mulai dari checkpoint terakhir sampai akhir log. Jadi setiap perubahan yang kita temukan tadi, baik dari transaksi yang sudah selesai, yang sudah di-commit, maupun yang belum selesai, yang belum di-commit, akan di-redo, akan diulang pada database. Nah, kenapa sih perlu si redo ini? Karena mungkin ada beberapa perubahan yang sudah berhasil ditulis ke dalam buffer atau memori, tapi belum sempat ditulis ke disk saat terjadi crash. Jadi fase redo ini memastikan bahwa semua perubahan yang seharusnya sudah tersimpan itu tetap tersimpan. Nah, untuk fase undo, tujuannya itu untuk membatalkan perubahan dari transaksi yang belum selesai atau incomplete saat terjadi crash. Nah, prosesnya itu yang pertama ada algoritma akan membuat daftar semua transaksi yang belum selesai dan transaksi yang dianggap belum selesai tadi, kalau sudah dimulai atau ada record start, tetapi belum selesai, nggak ada commit atau nggak ada abort, maka akan dibuatlah daftarnya. Kemudian untuk setiap transaksi dalam daftar undo tadi, algoritma akan melakukan undo terhadap perubahan yang dilakukan oleh transaksi tersebut. Jadi undo dilakukan dengan menggunakan informasi yang tersimpan dalam log transaksi tadi. Kenapa sih kita perlu undo? Kita perlu kalau ada transaksi yang belum selesai saat crash, perubahan yang dilakukan oleh transaksi tersebut mungkin belum konsisten dengan data lainnya. Jadi fase undo-nya akan membatalkan perubahan-perubahan yang terjadi tadi supaya database kembali ke keadaan yang konsisten sebelum crash. Selanjutnya
Ini udah. Masuk ke ARIS Recovery Algorithm. ARIS ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke ARIS. Dimulai dari apa itu ARIS. Nah, jadi ARIS itu adalah singkatan dari ini Algorithm for Recovery and Isolation Exploiting Semantic. Jadi ini adalah sebuah metode pemulihan database yang lumayan canggih dan sudah menjadi standar dalam banyak sistem basis data modern. Nah, jadi ARIS ini dirancang untuk meminimalkan overhead selama operasi normal database dan mempercepat proses pemulihan kalau terjadi kegagalan. Nah, jadi ilustrasinya kita bayangkanlah database itu adalah sebuah buku catatan yang besar. Jadi saat kita melakukan perubahan data, maka perubahan itu akan dicatat di buku catatan tersebut. Nah, ARIS ini adalah sistem yang memastikan bahwa buku catatan itu akan selalu terjaga dan bisa dipulihkan kalau terjadi kesalahan. Seperti kalau misalnya ada komputer mati mendadak atau misalnya ada kerusakan pada hard disk. Nah, jadi keunggulan utama dari si ARIS ini yang pertama itu ada log sequence number atau LSN yang mana setiap perubahan yang kita lakukan pada database akan diberikan nomor urut yang unik. Nah, nomor urut inilah yang akan membantu sistem melacak urutan perubahan dan memudahkan dalam proses redo dan undo saat pemulihan. Kemudian ada rido fisiologis, di mana ARIS ini hanya akan mengulang perubahan yang belum tercatat pada disk. Nah, jadi artinya perubahan yang sudah berhasil ditulis ke disk itu tidak akan diulang lagi saat pemulihan. Kemudian ada dirty page table seperti daftar belanja lah yang mencatat halaman-halaman data yang sudah kita ubah tapi belum sempat kita simpan ke disk. Nah, jadi daftar ini sangat berguna saat pemulihan karena sistem tahu persis halaman mana saja yang perlu diperbarui. Kemudian ada checkpoint fuzzy, yang mana checkpoint ini seperti tanda di buku catatan kita. Jadi ARIS ini akan membuat tanda di buku ini kapan saja tanpa harus menunggu semua perubahan ditulis dulu ke disk semuanya. Jadi ini membuat proses pembuatan checkpoint ini lebih cepat dan tidak mengganggu kinerja sistem. Selanjutnya kita masuk ke salah satu keunggulan si Aris tadi yaitu uh, si psychological rido, psikologikal. Nah, itulah. Jadi psiological rido ini sederhananya adalah sebuah teknik dalam sistem basis data yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah data yang perlu ditulis ke dalam log transaksi saat terjadi pemulihan sistem. Nah, jadi kita bayangkanlah log transaksi itu adalah sebuah buku catatan kan tadi. Jadi kita akan mencatat semua perubahan data kita itu di log transaksi tersebut. Jadi psiological redo ini seperti cara kita lah membuat catatan itu tadi supaya lebih efisien dan hanya mencatat hal-hal yang benar-benar penting. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, jadi cara kerja si psiological redo ini yang pertama itu mengidentifikasi halaman yang berubah. Jadi kalau misalnya lah ada data yang berubah, jadi sistem itu hanya mencatat nomor halaman yang berubah, bukan detail perubahannya secara lengkap. Kemudian ada ridologis, yang mana saat pemulihan, sistem akan membaca log dan mengetahui halaman mana saja yang perlu diperbaiki, kan? Jadi sistem akan membaca langsung dari disk untuk mendapatkan informasi terbaru lah tentang halaman tersebut, yang mana itu akan mengurangi overhead login. Jadi dengan hanya mencatat nomor halaman, maka jumlah data yang ditulis ke log itu akan menjadi lebih sedikit. Itu berarti kita bisa menghemat ruang penyimpanan dan meningkatkan kinerja sistem. Kemudian eh, ini yang tadi log hanya mengambil mencatat nomor-nomor halaman yang berubah saja, bukan detailnya. Kemudian ini sebenarnya ada tantangan, yaitu si output halaman atomik ini. Jadi dia ini untuk memastikan data yang ditulis ke disk itu selalu konsisten. Maka sistem itu perlu memiliki kemampuan untuk menulis seluruh isi halaman data ke disk secara atomik. Artinya data harus ditulis dalam satu operasi yang tidak bisa terputus di tengah jalan. Maka kita butuhlah deteksi output halaman yang tidak lengkap ini. Maka jika terjadi gangguan saat menulis data ke disk, maka kita perlu memastikan bahwa data yang ditulis itu sudah lengkap dan tidak rusak. Jadi teknik checksum di sini digunakanlah untuk mendeteksi jika penulisan halaman ke disk itu tidak selesai secara sempurna. Kemudian kita lanjut ke ARIS data struktur. Jadi ini ada struktur data ARIS.
Jadi yang pertama itu ada page LSN. Nah, jadi slide ini akan menjelaskan konsep penting ya dalam sistem manajemen basis data si Aris tadi, yaitu si page LSN. Yang mana page LSN ini adalah sebuah nomor urut unik yang dikaitkan dengan setiap halaman data dalam database. Jadi nomor urut ini mempresentasikan log record lah, log record yang terakhir ya, yang perubahannya itu telah diterapkan pada halaman tersebut. Jadi konsep dasarnya itu setiap halaman itu akan memiliki page LSN. Jadi kita bayangkanlah setiap halaman dalam database itu seperti selembar kertas dalam buku. Jadi setiap kertas atau setiap halaman itu pasti memiliki nomor halaman yang unik. Begitu juga dengan setiap halaman dalam database. Jadi mempunyai nomor urut yang unik, yaitu si page LSN ini. Nah, jadi si nomor urut ini akan menunjuk ke entry terakhir dalam log transaksi yang merekam perubahan terakhir juga pada halaman tersebut. Jadi seperti stempel waktu lah yang menunjukkan kapan si terakhir kali halaman itu diperbarui gitu. Kemudian di sinilah ada proses pembaruan halaman. Nah, jadi ketika kita ingin mengubah data dalam suatu halaman, inilah langkah-langkahnya. Yang pertama itu mendapatkan Xlets. Nah, jadi sebelum melakukan perubahan, proses yang ingin mengubah halaman itu harus mendapatkan Xledge atau exclusive lock. Nah, jadi seperti mengunci pintu kamar agar tidak ada orang lain yang bisa masuk, gitulah. Agar tidak ada yang bisa masuk dan agar tidak ada yang bisa mengubah isi kamar kita. Kemudian yang kedua itu menulis log record. Jadi perubahan yang akan dicatat dalam log transaksi, perubahan yang akan dilakukan itu akan dicatat dalam log transaksi dan diberikanlah si LSN tadi. Jadi kayak mencatat perubahan kita lah. Kemudian kita perbarui lah halaman datanya itu. Dan perubahan yang telah dicatat dalam log transaksi itu akan diterapkanlah pada halaman data. Jadi kayak benar-benar melakukan perubahan fisik lah pada data, seolah-olah. Kemudian memperbarui page LSN. Nah, LSN dari log record yang baru saja kita tulis itu dicatatlah dalam page LSN halaman tersebut. Jadi ini seperti menempelkan catatan kecil lah pada halaman buku yang menunjukkan kapan sih terakhir kali halaman itu diperbarui. Kemudian dibukalah Xledge-nya. Jadi semua selesai langkah-langkah tadi, maka dilepaskanlah Xledge-nya itu sehingga halaman tersebut bisa diakses oleh proses lain. Kemudian ketika perubahan pada halaman sudah selesai, maka sistem perlulah menuliskan perubahan tersebut ke disk untuk memastikan data tidak hilang jika terjadi kegagalan. Yang mana proses ini meliputi yang pertama mendapatkan Xledge S. Jadi sebelum menulis halaman ke Dix tadi, maka proses itu harus mendapatkan SLEDS atau shared log, S-log, untuk memastikan bahwa tidak ada proses lain yang sedang mengubah halaman tersebut. Kemudian dengan menggunakan SLEDS tadi, maka dipastikanlah bahwa keadaan halaman yang ditulis ke Dix itu adalah konsisten, yaitu mencerminkan perubahan yang telah dicatat dalam log. Selanjutnya, Aris data struktur, log record. Jadi gambar-gambar pada slide ini, yang ini itu menunjukkan bahwa log record itu dihubungkan satu sama lain melalui LSN. Jadi setiap lingkaran mewakili satu log record dan panah-panah itu menunjukkan hubungan antara log record sebelumnya dan selanjutnya dalam satu transaksi. Nah, jadi di sini dijelaskan ya bahwa struktur dari sebuah log record dalam sistem manajemen basis data Aris. Nah, jadi log record ini seperti catatan kecil. Kayak tadi yang udah dibilang bahwa log record ini seperti catatan kecil yang mencatat setiap perubahan yang terjadi pada database. Jadi setiap perubahan, baik itu penambahan, penghapusan, atau modifikasi data akan dicatat dalam sebuah log record. Nah, komponen-komponennya. Yang pertama ada LSN, log sequence number. Yang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu adalah nomor urut unik yang diberikan kepada setiap log record yang menunjukkan urutan penulisan log record tersebut. Semakin besar nomornya, maka semakin barulah perubahan yang dicatatnya. Kemudian ada trans ID. Ini identifikasi transaksi yang melakukan perubahan yang dicatat dalam log record. Ini kayak nama orang lah, istilahnya nama orang yang melakukan perubahan gitulah. Identifikasi, identitas. Nah, kemudian ada brief LSN ini
LSN dari log record sebelumnya dalam transaksi yang sama. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan log record dalam satu transaksi menjadi sebuah rantai. Yang tadi sebuah rantai yang ini. Kemudian ada redo info. Yang mana informasi yang diperlukan, ini adalah informasi yang diperlukan untuk mengulang atau redo perubahannya dicatat dalam log record selama proses pemulihan. Jadi kayak seperti petunjuk cara mengembalikan perubahan lah kalau misalnya ada kesalahan. Kemudian ada undo info sama, yaitu informasi yang diperlukan untuk membatalkan atau undo perubahan yang dicatat dalam log record selama proses pemulihan. Kayak petunjuk cara mengembalikan data ke keadaan semula lah kalau terjadi ada kesalahan. Kemudian ada CLR. Oh, ini CLR, yaitu jenis log record khusus yang digunakan untuk mencatat tindakan yang dilakukan selama proses pemulihan, namun tidak perlu dibatalkan. Jadi hanya untuk mencatat tindakan yang dilakukan lah selama proses pemulihan, bukan yang perlu dibatalkan. Jadi miriplah dia dengan log record abort dalam algoritma pemulihan yang sebelumnya. Jadi ini ada LSN nomor unit tadi yang memiliki nilai khusus untuk membedakannya dari log record transaksi biasa. Kemudian ada trans ID yang memiliki nilai khusus untuk membedakannya dari log record transaksi biasa. Kemudian ada undo next LSN yang mana berisi LSN dari log record sebelumnya yang perlu dibatalkan kalau CLR ini perlu dibatalkan. Nah, kemudian ada redo info yang merupakan informasi yang diperlukan untuk mengulang tindakan yang dilakukan selama pemulihan. Nah, Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Aries. Struktur data Aries terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah Dirty Page Tables atau yang disingkat dengan DPT. Dirty Page Tables adalah daftar halaman yang telah diubah tetapi belum ditulis di dalam disk. Isi dari Dirty Page Tables ini adalah page LSN atau page log sequel number. Itu adalah LSN perubahan terakhir yang terjadi pada halaman. Nah, yang kedua itu ada rec log sequence number. Itu adalah perubahan pertama sejak halaman masuk ke DPT. Selanjutnya itu ada struktur data yang kedua, checkpoint log. Yang mana checkpoint log ini dilakukan dengan low overhead tanpa menulis semua halaman ke disk. Checkpoint log ini berisikan dua hal, yaitu dirty page table dan list dari semua transaksi yang aktif. Daftar transaksi aktif ini beserta last LSN-nya. Nah, selanjutnya itu adalah Aries recovery yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah analysis path, itu adalah mengidentifikasi undo list dan redo LSN. Setelah itu kita akan menentukan halaman kotor dan transaksi yang tidak selesai. Selanjutnya ada redo path, itu dengan mengulangi perubahan mulai dari redo LSN. Selanjutnya gunakan rec LSN untuk menghindari redo yang tidak perlu. Yang terakhir ada undo path, membatalkan transaksi yang tidak selesai. Membuat compensation log records atau CLR untuk mencatat undo. Nah, detail proses analisisnya. Tahapan analisisnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mulai dari checkpoint terakhir. Yang kedua membaca dirty page table dan undo list dari checkpoint log. Yang ketiga menentukan redo LSN sebagai nilai minimum dari rec LSN. Yang terakhir memperbarui undo list berdasarkan log transaksi yang ditemukan setelah checkpoint. Dari analisis tadi akan dihasilkan dua output, itu ada redo LSN, posisi awal untuk redo path, dan undo list, daftar transaksi yang perlu untuk dibatalkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai redo, di mana tujuan dari redo adalah mengulangi semua tindakan yang belum tercermin dan tersimpan di dalam disk. Logika redo ini sebagai berikut. Abaikan log jika halaman tidak ada di DPT. Abaikan log jika LSN lebih kecil dari rec LSN halaman. Lakukan redo jika halaman perlu diperbarui. Nah, untuk mengoptimasi redo ini, kita dapat menggunakan rec LSN untuk menghindari pekerjaan redo yang tidak diperlukan. Nah, lalu ada undo. Tujuan dari undo itu membatalkan semua transaksi yang tidak selesai. Logika dari undo ini, lakukan scan log mundur, lalu abaikan log yang sudah di undo,
dan buat compensation log records untuk mencatat undo. Untuk optimisasinya, kita dapat lakukan dengan skip log records yang tidak perlu dengan memanfaatkan undo next LSN. Berikut adalah proses input output dalam recovery sistemnya, di mana si input A dari si disknya dikirim ke dalam main memorinya, kemudian si output yaitu si B dikirim kembali kepada si disk. Kemudian ini adalah proses transaksinya, di mana si T0 ini dimulai, kemudian T0 ini mengembalikan nilai si A dari 1000 menjadi 950, si B dari 2000 ke 2050, kemudian si T0 itu di commit. Kemudian T1 dimulai dan prosesnya nilai si C itu diubah dari 700 menjadi 600, kemudian di commit. Berikut adalah proses Andorido-nya, di mana proses Andorido ini mengembalikan dari data nilai yang sebelumnya ini menjadi transaksi yang belum selesai pada saat crash-nya. Contohnya, ketika si T1 tidak selesai, maka perubahan si C ini dari 700 ke 600 akan di rollback ke 700. Kalau si proses redonya itu mengulangi perubahan transaksi yang udah selesai di commit. Contohnya dari T0 itu pada si A ke B akan di redo. Kemudian ini adalah recovery dengan checkpoint, di mana langkah pemulihan itu adalah mulai dari checkpoint yang terakhir dalam log, kemudian dicari transaksi yang belum selesainya, kemudian dilakukan undo untuk transaksi yang belum di commit, kemudian untuk redonya dilakukan untuk transaksi yang udah di commit. Contohnya ini di transaksi T0 ini dia hanya di start, tidak di commit untuk si proses yang A. Untuk yang si B dia T0-nya itu di start kemudian di commit, tapi untuk T1-nya ini tidak di commit. Kemudian untuk si T0 ini dia di commit, dikerjakan dulu si proses si A dan B, kemudian T1-nya dimulai, kemudian di commit. Terus untuk proses dirty table ini di mana dia menyimpan halaman datanya ini yang udah dimodifikasi tapi nggak ditulis ke dalam disknya. Di mana si active transaction ini menyimpan dari si daftar transaksi yang berjalan dalam checkpoint. Fungsinya ini membantu proses si Android tadi selama pemulihannya. Kemudian ini untuk recovery example-nya, di mana dia diidentifikasi dari si lognya ini, kemudian dia di redo di transaksi yang udah di commit yaitu T0, terus dia di undo di proses T1 yaitu T0 di set to abort. Kemudian simulasinya ini di mana si lognya ini memberikan langkah pemulihan yang dilakukan secara praktis. Kemudian ini ada different update-nya yang dimana proses perubahan transaksinya ini hanya ditulis ke dalam disk. Setelah transaksinya selesai dia di commit, terus dia nggak perlu di undo karena ada perubahan hanya terjadi setelah di commit. Kerugian ini banyaknya harus memori yang terpakai untuk menyimpan perubahan agar sampai dia di commit. Ini ada immediate update-nya, di mana perubahan ini langsung diterapkan ke disk walaupun si transaksinya belum di commit. Di mana kalau ada crash dia bisa menggunakan log undo dan redo tadi. Yang dibandingkan dari si different update ini dengan si immediate update ini, dia lebih kompleks karena membutuhkan mekanisme undo. Ini adalah proses pemulihannya yang menggunakan pendekatan mirroring atau replication. Yang selanjutnya adalah shadow paging. Shadow paging adalah metode pemulihan alternatif berbasis log yang efektif untuk transaksi sering. Metode ini menggunakan dua tabel halaman. Yang pertama itu tabel current page. Tabel ini digunakan untuk mengakses dan memodifikasi data selama transaksi. Yang kedua itu shadow page table disimpan untuk penyimpanan non volatile dan tidak pernah diubah, menjaga kondisi awal database.
Untuk prosesnya shadow paging ini, yang pertama adalah kedua tabel harus identik. Yang kedua, jika halaman akan diubah, salinan dibuat ke lokasi yang baru. Yang ketiga, current page table diperbaharui untuk menunjuk ke salinan, sementara shadow page table tetap menunjuk ke data yang asli. Dapat dilihat di sini ini adalah page table. Selanjutnya adalah page index. Jadi page table ini akan antara current page atau shadow page, dia akan menunjuk ke page index. Dapat dilihat di sini adalah example of shadow paging. Jadi si shadow page table ini akan menunjuk ke page index di mana datanya disimpan. Di sini kita lihat di si current page ini akan mengubah data si nomor 4 dan menyimpannya ke page index. Proses yang pertama itu adalah tabel harus identik. Tabel ini akan identik. Selanjutnya, jika halaman diubah, maka salinan dibuat ke lokasi yang baru. Si current page table ini adalah page table atau page table yang akan akan memodifikasi data itu. Sementara shadow page table ini adalah data yang tidak akan diubah atau penyimpanan valid tail. Maka dapat dilihat dia akan menyimpan current page table si 4 yang sudah dimodifikasi ke paling bawah. Selanjutnya adalah cara melakukan commit transaksi. Untuk melakukan commit transaksi shadow paging ini, yang pertama adalah simpan halaman yang dimodifikasi ke disk. Selanjutnya adalah tulis current page table ke disk. Selanjutnya adalah perbarui pointer shadow ke tabel current page table. Selanjutnya adalah transaksi dianggap selesai atau committed jika pointer diperbarui. Jika tidak perlu melakukan pascal crash dan halaman lama harus dibebaskan atau garbage collected. Keuntungan untuk penggunaan shadow paging ini yang pertama adalah tidak ada overhead pencatatan log, dan kedua adalah pemulihan data sederhana. Pemulihan yang dilakukan adalah sederhana. Dan adalah kerugian yang ditimbulkan oleh shadow paging ini adalah menyalin tabel halaman yang mahal. Tapi sekarang sudah dapat dioptimalkan dengan B-Tree. Dan adalah kerugiannya yang kedua adalah overhead commit yang tinggi. Harus menyimpan halaman dan tabel halaman di data terfragmentasi, membutuhkan pengumpulan sampah atau garbage collection, sulit mendukung transaksi bersama atau skema log-based lebih fleksibel. Ini adalah skema untuk block storage operation. Block storage operation ini kita akan menjelaskan tentang main memory yang terlebih dahulu. Main memory adalah tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses. Sedangkan disk adalah tempat penyimpanan permanen untuk data. Operasi block storage operation ini merupakan bagian dari manajemen data dalam sistem database atau file, memastikan data dapat diakses atau disimpan dengan efisien sesuai kebutuhan. Yang pertama adalah si disk A ini akan disimpan ke main memory. Proses ini memungkinkan data si A dari disk yang tersedia untuk diakses atau diproses oleh sistem sistem. Sedangkan output B ini ditulis ke disk, digunakan untuk menyimpan dan memperbaharui data di disk. Selanjutnya adalah portion of the database log corresponding to transaction 0 and transaction 1. Jadi si transaksionalnya akan memulai, kemudian dia akan menambahkan nilai si A ini menjadi 950, sedangkan si B menjadi 2500. Lalu dia melakukan commit. Lalu untuk si T1 start, dia memulai log transaction, dia membuat si C itu memiliki value sebanyak 600. Lalu dia melakukan commit. Kita akan melihat stage of log and database corresponding. Jadi kita akan melihat log dan database bagaimana si value itu disimpan. Di sini kita lihat si T0 start, si T1 memulai transaksi log. Yang pertama, dia membuat si A memiliki value 950. Selanjutnya transaksi 0, dia membuat si B memiliki nilai 2500, lalu melakukan commit. Maka pencatatan database yang tersimpan yaitu si A menjadi 950 dan si B menjadi 2050. Selanjutnya si T1 memulai log transaksi, yaitu si C dibuat menjadi 900 lalu dimakan commit, maka di database yang tercatat adalah C sama dengan 600. Di sini adalah portion of system log corresponding to T0 dan T1. Di sini T0 start lalu mengubah si
dia mengubah atau mengupdate nilai si A yang semula dari 1000 menjadi 950, kemudian si T0B yang semula 2000 menjadi 2500, lalu melakukan commit. Lalu si A lalu dia mulai si transaksi 1 mulai transaksi yang yaitu dia mengubah si C menjadi 600 lalu melakukan commit. Kita akan melihat korrespondensi dari si log dan database. Ketika dia mengubah, maka database akan menyimpan. Lalu dia melakukan commit. Dan ini jika satu mengubah atau mengupdate nilai yang dari 700 menjadi 600, database akan mencatat atau menyimpan si C itu menjadi 600 lalu melakukan commit. Selanjutnya adalah undo dan read operation. Yang pertama itu adalah undo. Undo itu menuliskan nilai lama dari si V1 ke X. Jika dituliskan T transaction ke I, X V1 V2, maka dia akan menuliskan nilai lama ke V1 ke X, V1 ke X. Selanjutnya adalah untuk redo, dia akan menuliskan nilai baru dari si V2 ke X. Nilai 2 V2 ke X. Dan ini adalah undo. Penjelasan yang lebih lanjut adalah si yang pertama, undo mengambil semua data yang diperbarui oleh transaksi TI ke nilai lama V1 dan mencatat log T1XV setelah log di TI abort dicatat. Untuk yang kedua, redo untuk mengatur semua data yang diperbarui oleh transaksi TI ke nilai baru V2 tanpa pencatatan log. Selanjutnya adalah recovering from failure. Jadi si recovering from failure ini ada dua, yaitu undo dan redo. Undo dan redo ini jika si undo mengandung test start tetapi tidak mengandung T1 commit atau T1 abort, dia katakan undo. Jika dia mengandung T start dan T commit atau T1 TI abort, dia adalah redo. Jika transaksi TI dibatalkan sebelumnya dengan TI abort dan terjadi kegagalan, maka TI akan dilakukan ulang atau redo, mengulang semua aksi asli termasuk pengembalian nilai lama. Ini dikenal sebagai mengulang sejarah, yang meskipun si redo ini boros, tapi dia menyederhanakan pemulihan. Berikut adalah recovering from failure. Jadi jika kita lihat jika sudah melewati garis ini yaitu checkpoint, tapi jika sudah melewati ini adalah system failure. Si T1 ini adalah no action atau tidak dilakukan apa-apa. Selanjutnya adalah si T2 dan T3 ini adalah redone. Dia mengalami fase redone karena sudah melewati checkpoint. Lalu sini adalah si system failure karena dia sudah menjamah ke system failure tersebut.